Setelah 2 jam, besoknya kan sudah tidak perlu lagi. Saudara tidak punya gairah lagi. Saudara tidak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara sudah kehilangan visi. Visi saudara sudah lenyap. Dan kalau saudara teruskan demikian, saudara tidak akan pernah sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Sementara ada panggilan Tuhan, itu yang paling indah bagi hidup saudara. Kita punya pilihan. Apakah kita mau terus-menerus dalam kenyamanan hidup kita, tidak mau keluar dari kenyamanan hidup kita? Padahal sebenarnya ada hidup yang jauh lebih baik Tuhan sediakan bagi kita. Hidup yang lebih menggairahkan, hidup yang sampai kepada menggenapi visinya Tuhan. Dengan kata lain, untuk kekekalan nanti pun hidup saudara yang paling baik sudah tersedia. Nah, saudara bisa menggenapinya sampai kekekalan. Mahkota-mahkota yang memang disediakan Tuhan bagi saudara menjadi milik saudara. Upah yang kekal memang Tuhan sediakan bagi saudara menjadi milik saudara. Tidak hilang terbakar, tapi karena saudara punya visi yang menyala-nyala dan mengerjakan visinya Tuhan, saudara bisa memiliki semua harta yang kekal tadi. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Mari lihat Alkitab kita. Saya mau bacakan kepada saudara. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu padanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Jebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Haleluya. Tuhan mengingatkan Musa akan visinya Tuhan. Tuhan ingat kembali kepada visinya bagi Musa. Katakan amin. Tuhan masih ingat akan apa rencananya dalam hidup saudara, akan apa visinya dalam hidup saudara. Katakan amin. Pada saat ini kalaupun nyala api itu dalam hati saudara sudah redup, sudah mulai hilang, dia tidak menyala kembali. Hilang oleh karena apa? Mungkin saudara suka dengan di domba-domba Jitro, kenyamanan hidup, keluarga yang baik, pekerjaan yang mapan, atau suatu kehidupan yang terjamin. Dengan pikiran manusiawi itu meredupkan visi saudara, itu membuat visi saudara mulai hilang, dan saudara tidak ingat lagi akan visinya Tuhan. Tapi satu hal yang kita lihat di sini, Tuhan masih ingat akan apa visi yang ditaruhkannya dalam hidup saudara, dan Dia mau saudara kembali kepada visinya yang semula. Anak amin yang lebih kuat, amin. Tuhan mau saudara kembali kepada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan mau saudara kembali melakukan panggilan Tuhan yang ditaruhnya dalam hidup saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Nah saudara, apa yang terjadi? Musa mengembalakan domba Jitro seperti biasa di belakang-belakang padang gurun, dan dia sampai ke gunung Allah, gunung Horeb. Dan kemudian ditengoknya ada semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Dia tengok itu semak duri menyala, tapi kenapa tidak terbakar? Oh, Musa melihat itu, dia menyimpang untuk memeriksanya. Dia menyimpang untuk memeriksanya.
Dan ketika dilihat Tuhan, saya ulang, ketika dilihat Tuhan, Musa menyimpang untuk melihatnya. Maka berserulah Tuhan dari semak duri itu, Musa, Musa, tanggalkan kasurmu, karena tempat di mana kau berdiri adalah tanah yang kudus. Haleluya, haleluya. Ketika ada jamaah Roh Kudus dalam hidup saudara, ketika Roh Kudus mengetuk pintu hati saudara, Tuhan sedang menanti saudara. Apakah saudara menyimpang untuk memeriksanya? Ketika ada gerakan Tuhan di depan mata saudara, ketika ada KKR yang besar semalam, Tuhan tunjukkan mujizat Tuhan yang banyak terjadi. Apakah saudara menyimpang untuk memeriksanya? Ketika ada nyala api Roh Kudus membakar hati saudara, ketika ada satu kebaktian di mana saudara tahu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Apakah saudara berkata ini hal yang biasa? Aku sudah sering lihat orang-orang penuh Roh Kudus. Aku sudah sering berbahasa roh. Aku sudah tahu itu semuanya. Dan saudara tidak tertarik lagi akan pengejar Roh Kudus. Tetapi ketika di situ semak duri itu menyala, Musa tidak melewatinya saja. Dia menyimpang untuk memeriksanya. Dia mau tahu, dia rindu, dia tahu itu bukan suatu hal yang biasa. Dia tahu pekerjaan Roh Kudus, orang-orang disembuhkan, orang-orang dijamah, bukan hal yang biasa. Mana amin ya? Haleluya, haleluya. Dan ketika Tuhan lihat Musa mau menyimpang untuk memeriksanya, maka Tuhan mulai mengingatkan Musa kembali akan visi daripada Tuhan. Musa kembali mengingatkan Tuhan akan panggilan Musa yang terutama. Saudaraku, ketika begitu banyak pekerjaan Roh Kudus di samping kita, adakah hati kita berkata, Tuhan, Tuhan, apakah itu? Itukah Engkau Tuhan? Apakah Engkau sudah berbicara kepada aku Tuhan? Tuhan berkata, Musa, Musa, dia berkata, Tuhan. Musa menjawab, ini aku ya Tuhan, ini aku ya Tuhan, ini aku siap mendengar. Maka Tuhan mengingatkan Musa kembali akan visinya yang sudah ditaruhnya dalam hati Musa. Walaupun 40 tahun sudah berlalu saudaraku, Musa sudah berumur 80 tahun. Sudah cukup lama waktunya dia memiliki visi yang redup, visinya sudah hilang. Tapi satu perkara kita lihat di sini, kita punya Tuhan yang tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup kita. Saya tidak tahu berapa lama kita semua entah ada atau tidak ada, entah berapa lama